Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Sandira di 12150125113 dari kelas 4A. Baiklah, di sini saya akan melakukan penjelasan tentang penugasan sistem basis data, yang mana menjelaskan tentang conditional control, if dan case, loop, serta execute cursor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan conditional control terlebih dahulu, yang mana terdapat if dan case. Di sini kontrol statement pada PLSQL itu terdapat 4 macam tipe kontrol. Yang pertama ada if then statement, yang kedua itu ada if then else statement, yang ketiga ada if then else if statement, yang keempat ada nested if statement atau if yang bersarang, dan yang kelima itu ada case statement. Di sini kita akan membahas lebih detail dari kelima control statement tersebut. Yang pertama itu ada if then statement, yang mana sintak dasar dari if then statement itu ada if condition then statement and if. Maka penggunaan if then statement di sini akan dijalankan jika kondisinya true atau benar. Jadi kita akan melakukan percobaan dari if then statement ini. Baiklah, di sini kita deklarasikan, terus di sini kita buat bilangan integernya, di sini integernya kita buat sama dengan 5, terus kita bikin begin, lalu di sini kita buat jika bilangan sama dengan 5, maka di sini apakah nomor 5 ini nilai dari 5 ini true, maka jika dia true akan mencetak bilangan sama dengan 5. Tapi jika dia tidak true, maka dia tidak akan menghasilkan apapun. Jadi di sini kita bikin DBMS output line. Di sini kita tulis jadi bilangan sama dengan bilangan. Lalu kita inputkan di sini lalu di sini kita enter lagi dan kita kasih slice. Di sini kita akan coba di terminalnya plus ini kita buat dba terus attribute ya sama passwordnya. Di sini kita connect langsung karena tadi sebelumnya udah dikonekkan. Set server on. Terus di sini kita bikin nama filenya. .stl. Di sini outputnya itu menghasilkan bilangan itu sama dengan 5.
Baiklah, selanjutnya kita akan ke bagian yang kedua, yaitu if then else statement, yang mana sintak dasar dari penggunaan if then else statement di Oracle PLSQL ini yaitu if kondisi then statement, yang mana else statement terus and if. Baiklah, kita langsung contohkan aja. Di sini kita deklarasikan, di sini kita buat bilangan integernya integer 2. Kita bikin integernya ini di sini 2, perkiraannya 2. Lalu di sini kita bikin integernya 10. Terus di bawah sini kita bikin begin. Terus di sini kita bikin jika. Di sini kita bikin jika bilangan itu sama dengan 10, maka di sini kita bikin di BNS output line-nya bilangan sama dengan bilangan. Di sini kita tambahkan else, lalu kita bikin DBMS lagi, DBMS output line, yang mana di sini terbalikan dari yang if tadi, bilangan tidak sama dengan bilangan. If di sini kita NF kan, terus kita NF kan, lalu kita slice. Setelah itu kita lihat outputnya. Nah, di sini outputnya itu bilangan sama dengan 10. Baiklah, selanjutnya itu kita akan ke if then else if statement, yang mana di bawah ini adalah sintak dasar dari if then else if statement. Di sini jika ekspresi boolean 1, maka statement 1 dijalankan apabila ekspresi boolean 1 itu bernilai true, begitu seterusnya. Statement kedua dijalankan jika ekspresi boolean kedua itu bernilai true juga, dan statement ketiga dijalankan jika ekspresi boolean 3 itu bernilai true, dan seterusnya. Di sini kita akan membuat contoh. Baiklah, di sini kita deklarasikan nilai dari integer kita bikin 2 di sini, maka di sini kita bikin nilainya itu 85. Terus kita bikinkan. Setelah itu jika nilainya itu kurang lebih sama dengan 50, maka DBMS outputnya itu adalah di sini kita membuat beberapa statement. Maka statement yang pertama itu ada nilai kita buat di sini nilai Anda sama
kurang, koma, terus Anda tidak tulis metode Anda dinyatakan. Terus di sini kita buat else-nya itu yang menyatakan nilai between di sini kita buat between 51 karena di sini tadi nilainya kurang dari 50, maka di sini kita mulai start dari 51. Distance kita buat di sini dan 75. Maka DBMS outputnya itu kita bikin di sini nilai itu karena di sini rate-nya dari 51 sampai 65, maka nilainya ini sini nilai Anda cukup sudah cukup bagus. Anda dinyatakan lulus. Terus di sini kita buat juga else-nya lagi. Karena di sini kita akan membuat 4 statement. Kita akan membuat 4 statement. Yang di sini else juga. Kita bikin nilainya ini di sini itu between karena sebelumnya itu sampai 75, maka kita bikin dari 76 sampai dengan 60. Maka DBMS outputnya itu terbuat di sini nilai Anda bagus sekali. Anda dinyatakan lulus. Dan di sini statement keempatnya kita bikin else lagi. Jadi sini kita bikin else karena sudah dua statement tadi sudah else, maka di sini kita bikin else karena dari dekat sebelumnya juga, maka di sini kita bikin DBMS-nya DBMS-nya di sini karena sebelumnya sudah bagus nilainya, maka di sini kita bikin nilai Anda is ini sekali, koma, Anda dinyatakan lulus, koma. Dan di sini kita buat if-nya. Terus kita enter di sini, kita kasih slice. Maka kita akan melihat apa output dari program yang telah kita buat. Di sini kita buat namanya maka di sini output dari program yang telah kita buat itu nilai Anda bagus sekali dan Anda dinyatakan lulus. Selanjutnya itu kita akan membuat program dari nested if statement, yang mana nested if statement ini atau yang terkait dengan if berkarang adalah if statement yang di dalamnya juga ada if statement lagi. Seperti if dari kondisi 1 maka terdapat statement 1, terus else-nya selanjutnya ada if kondisi 2 maka terdapat statement 2, terus sampai berkarang sampai statement selanjutnya. Maka di sini kita akan buat declare. Di sini kita bikin jenis kelamin, yang mana ini adalah voucher. Kita buat ini kira-kira jenis kelamin itu berarti perempuan, kita bikin 30, maka kita bikin sama dengan di sini iya. Kita buat di sini iya. Terus di sini tinggi badan. Tinggi badan ini termasuk number karena dia angka. Number batasnya 3 biasanya karena ratusan sentimeter sampai ribuan jadi 3. Maka di sini kita bikin kira-kira kita bikin 170. Terus kita dijadikan di sini. Lalu if jenis kelamin itu sama dengan iya. Terus jadi maka if dari tinggi badan itu sama dengan 170
170. Dan ini lebih dari 170, dan di sini inden, maka BBMS nya selamat wahai tiga Anda lulus seleksi. Di sini kita udah buat beberapa statement yang bersarang, maka di sini setelah kita membuat beberapa statement, dan ini statement yang bersarang ini, selanjutnya kita akan melihat hasil dari program yang kita buat. Di sini sekian. Maka di sini output dari program yang telah kita buat itu adalah selamat wahai pria, Anda lulus seleksi. Baiklah, selanjutnya itu kita akan menjelaskan tentang case statement di bawah ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang case statement, yang mana singkat dasar dari case statement itu adalah case character, yang mana when value 1 dan statement 1 itu berarti ketika nilai 1 maka akan menghasilkan statement 1. Begitu pun seterusnya, value 2 maka akan menghasilkan statement 2, value 3 maka akan menghasilkan statement 3. Baiklah, di sini kita akan membuat contoh program dari case statement ini. Di sini kita deklarasikan nilai di sini char bagian 1 karena dia berbentuk huruf. Maka di sini kita bikin nilainya itu A, terus bikin, terus di sini kita kasih case dari nilainya, case dari nilai yang pertama itu ketika nilai A maka JBMS outputnya itu nilai A itu berarti sempurna. Terus ketika nilai B maka JBMS outputnya itu berarti sangat baik. Terus ketika nilainya itu sama dengan C, maka statementnya itu adalah baik saja. Terus ketika value-nya itu atau nilainya itu sama dengan D, maka JBMS output lainnya itu cukup, dinyatakan cukup. Terus terakhir ketika value-nya itu sama dengan E, maka JBMS outputnya itu distatementkan dengan tidak baik. Maka di sini kita bikin else-nya JBMS output lain di sini kita nyatakan gagal. Terus kita encase kan, terus kita enter di sini, kita kasih slice, maka kita akan melihat outputnya. Maka di sini output dari case statement ini yaitu sempurna. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Oracle PLSQL loop, yang mana apa itu loop? Loop itu memungkinkan bagian dari. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang PLSQL loop, yang mana loop di PLSQL ini menyediakan cara untuk mengulangi bagian tertentu dari program apapun atau pernyataan kode apapun sebenarnya yang kita perlukan. Di PLSQL ini kita memiliki 3 opsi loop berbeda untuk dipilihkan ketika kita ingin mengeksekusi pernyataan yang berulang kali di kode blok kita, yaitu basic loop, while loop, terus ada for loop. Di sini kita akan membahas pertama kali yaitu basic loop. Basic loop di sini
atau loop sederhana yang mana lebih disukai dalam kode PLSQL ketika tidak ada kepastian tentang beberapa kali blok kode harus diulang. Saat kita menggunakan basic loop ini, blok kode akan dieksekusi setidaknya sebanyak 1 kali. Saat menggunakannya, berikut ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada simple loop, yang mana selalu diawali dengan kata kunci loop, seperti ini kata kunci loop, dan diakhiri dengan end loop. Yang kedua itu ada basic atau loop dasar, yang mana dapat diakhiri pada titik tertentu dengan menggunakan exit, lalu pernyataan atau dengan menggunakan kondisi tertentu yang menggunakan pernyataan sequence. Seperti ini, sintaknya seperti ini, loop, sequence of statement, terus kita loopkan. Selanjutnya kita akan membuat contoh dari basic loop ini. Baiklah, untuk basic loop di sini kita akan menggunakan declare, terus kita tipe datanya di sini integer, maka di sini in titik koma, terus kita bikin bikinnya, lalu di sini tipe sama dengan 1. Maka di sini kita bikin loopnya, jangan lupa. Terus di bawah loop ini kita bikin if jika i itu lebih dari 10, maka kita exit-kan, terus kita end-if-kan, jangan lupa. And if, maka di sini kita bikin tbms output.line nya itu i, karena kita menggunakan i awal. Terus kita titik komakan, kita tutup, terus kita buat i lagi di bawah, sama dengan i sama dengan karena dari atas sudah i, maka kita karena jika i lebih besar dari 10, maka kita akan bikin i ditambah 1 titik koma, terus kita end loopkan, terus jangan lupa kita end-kan. Nah, terus selanjutnya kita lihat output yang dihasilkan. Maka di sini karena dia awal tipenya itu nilainya itu kita bikin 1 dan lebih dari i-nya itu lebih dari 10, maka di sini hasilnya perhitungannya dimulai dari 1 dan sampai menghasilkan ke 10. Selanjutnya itu kita akan melanjutkan while loop, yang mana while loop ini adalah entry yang dikendalikan oleh loop, yang berarti bahwa sebelum masuk ke dalam loop terlebih dahulu kondisinya akan diuji. Jika kondisinya true, pernyataannya atau kelompok pernyataan dieksekusi dengan dieksekusi, dan jika kondisinya itu false, kontrol akan keluar dari while loop tersebut. Di sini sintaksnya dari while loop ini ada kita menggunakan while, terus test conditionnya, terus ditutup dengan loop, lalu kita beri condition di sini dan ditutup terakhir dengan end loop, sama seperti kasus sebelumnya, hampir sama. Oke, baiklah, kita akan melakukan contoh dari while loop ini. Baiklah, di sini kita menggunakan deklarasi, terus kita deklarasikan, terus kita buat di sini 6 numbernya in, terus kita titik sama dengan 1, lalu kita bikinkan, terus while kan, karena tadi ditulis di situ menggunakan while, terus di sini while, terus di sini 6, lalu lebih dari sama dengan 10 kita bikin, terus di sini kita loopkan. Setelah itu kita buat tbms output.line, yang mana di sini berisi titik di atas, terus kita bikinkan, lalu 0. Setelah itu kita bikin 6 sama dengan 6 ditambah dengan 2, lalu kita end loopkan. Loop, terus kita end-kan, yang lupa di sini. Setelah itu kita akan melihat outputnya. Di sini kita buat 10 tadi, maka outputnya itu 10 sebanyak 5 kali. Baiklah, selanjutnya di sini ada PLSQL for loop, yang mana pengulangan ini digunakan ketika beberapa pernyataan dalam blok kode PLSQL itu harus diulang beberapa kali. Ketika kita menggunakan pengulangan for, kita harusnya mendefinisikan sebuah variabel penghitung yang menentukan berapa kali pengulangan akan dieksekusi berdasarkan nilai awal dan akhir yang disediakan di awal pengulangan. Peluang for secara otomatis menambah nilai variabel penghitung sebesar 1 pada akhir setiap siklus perulangan. Pemrogram tidak perlu menulis instruksi apapun untuk menambah atau mengurangi nilai. Maka sintak dari for loop ini seperti ini, kita menggunakan for, terus isinya yang mana diakhiri dengan loop, terus statement, dan juga diakhiri dengan end loop. Sini kita akan membuat contoh dari for loop ini. Baiklah, di sini kita akan deklarasikan. Di sini kita bikin i number, terus kita bikin numbernya itu 2,
Terus di sini kita bikin kan, lalu di bawahnya kita bikin for i, terus in di sini kita bikin 1 sampai 10, coba 1 sampai 15 ya, sampai 15, terus kita hidupkan. Terus di bawahnya sini kita bikin dbms output line, lalu kita buat i, terus kita endkan, terus kita endkan, lalu kita bikin kita melihat output yang dihasilkan di sini. Nah, di sini akan menghasilkan angka dari 1 sampai 15. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kursor pada PLSQL. Yaitu yang pertama, apa itu kursor? Pada program PLSQL itu kita tidak akan menyimpan data hasil query yang lebih dari 1 record di variabel. Untuk menyimpan data yang lebih dari 1 record, maka kita akan menggunakan kursor, karena kursor berperan sebagai penampung data dari hasil query. Terdapat 2 jenis kursor. Yang pertama itu ada implicit kursor, dan yang kedua itu ada explicit kursor. Di sini kita akan membahas tentang explicit kursor saja. Explicit kursor ini adalah kursor yang didefinisikan pada bagian deklarasi dan biasanya menggunakan mekanisme open, fetching, dan close kursor. Terdapat dalam tahap kursor yang itu ada beberapa tahapan atau proses dalam membuat kursor di Oracle PLSQL. Yang pertama itu ada declare. Tahap ini digunakan untuk mendeklarasi sebuah kursor, yang mana sintaknya itu adalah kursor, terus ini kursor, terus kursor underscore name is select. Terus yang kedua itu ada open, yang mana tahapan ini digunakan untuk membuka atau mengaktifkan sebuah kursor, yang mana di sini sintaknya open kursor underscore name. Yang ketiga itu ada fetching data, mengambil data, yang mana tahapan ini digunakan untuk mengambil data dari sebuah kursor yang ditampung dalam sebuah variabel yang telah ditentukan sintaknya, yang mana sintaknya itu ada fetch kursor underscore name into variabel underscore list. Dan terakhir yaitu ada close, penutup kursor, yang mana digunakan untuk menutup atau menonaktifkan sebuah kursor, yang mana sintaknya itu adalah close kursor underscore name. Terdapat atribut pada kursor. Yang pertama itu ada SQL percent row count, yang mana ini digunakan untuk menampilkan jumlah record yang dihasilkan dari select, update, dan delete. Yang kedua itu ada SQL percent found, yang mana ini bernilai true jika kursor menghasilkan record atau baris atau record berhasil diupdate dan ataupun di delete. Yang ketiga ada SQL percent not found, yang mana ini kebalikan dari SQL percent found tadi, yaitu jika dia bernilai true maka kursor tidak akan menghasilkan baris atau record. Dan yang terakhir ada SQL percent is open, yang ini bernilai true apabila kursor itu masih aktif atau open. Selanjutnya kita akan memberikan contoh dari explicit kursor. Kursor di sini seperti ini bentuk programnya, maka output yang dihasilkan akan jadi seperti ini. Employee widget, BBB, employee widget SXE, employee widget EGG, dan totalnya ada 3. Terusnya rows widgetnya itu ada 3. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.